Di podcast kita Bincang Santai, dan kali ini kita bakal ngebahas topik yang menarik banget nih Abin. Ini pasti topik yang lekat banget sama teman-teman Gen Z dan juga milenial sebagai digital native, yaitu kita bakal ngebahas terkait AI dalam ekonomi, industri keuangan dan juga akuntansi. Dan kita bakal sharing-sharing terkait hal ini selama beberapa menit ke depan, mengupas lebih dalam lagi Abin, bagaimana sih pengaruhnya AI terhadap ekonomi, industri keuangan, dan juga akuntansi. Tapi sebelumnya boleh kali ya kita sapa penonton kita dulu dan memperkenalkan diri dulu. Halo semuanya, aku Ades dan juga ada teman aku Adin. Kita bakal sharing-sharing lebih jauh lagi ya Bin, terkait topik yang sudah kita singgung di awal tadi. Tapi sebelum kita mulai lebih jauh nih Abin terkait sharing kita kali ini, boleh dong Abin, mungkin teman-teman udah sangat lekat ya dengan penggunaan AI dalam kesehariannya, terutama dalam ekonomi, akuntansi dan juga industri keuangan. Tapi Abin boleh dong sharing dulu ke teman-teman semua gimana sejarah munculnya dari teknologi AI ini. Oke, mungkin AI atau Artificial Intelligence merupakan sebuah kecerdasan buatan yang dipelopori oleh ilmuwan John McCarthy pada tahun 1956. AI atau kecerdasan buatan ini merevolusi kegiatan-kegiatan manusia seperti dalam berbisnis, bekerja, ataupun dalam hal-hal akademik gitu Kak. Oke, dan juga kita kan tadi udah ngebahas ya bahwa ada 3 topik utama nih Abin dari pengaruh AI terhadap ekonomi, industri keuangan, dan juga akuntansi. Mungkin kita mulai satu persatu dulu ya, Abin, ngebahas lebih dalam lagi. Betul, kita bakal ngebahas lebih dalam lagi terkait AI dan juga industri keuangan. Kita kan tahu ya Bin, hari ini contohnya seperti bank-bank konvensional karena adanya pengaruh teknologi kemudian beradaptasi nih, berubah menjadi mobile banking. Dan itu kalau untuk milenial dan Gen Z itu udah nggak kaget lagi ya Bin, dalam kesehariannya kita memang sudah menggunakan mobile banking, dan juga mobile banking ini sudah lekat banget ya di kehidupan teman-teman semua. Iya, bener banget nih Kak Ades. Mobile banking dalam penggunaan keseharian itu tuh sangat melekat pada masyarakat karena penggunaan m-banking itu sangat mempermudah secara pembayaran ya kan. Jadi para pengguna atau maupun masyarakat itu nggak perlu lagi membawa dompet karena sudah ada e-wallet atau dompet digital. Betul banget, bicara soal dompet digital ya Bin ya, karena kan memang kebanyakan penggunanya adalah milenial dan Gen Z yang memang lekat banget dengan karakteristik yang maunya tuh instan, nggak mau ribet. Jadi kayak dompet-dompetnya Gen Z sekarang tuh ada kosong, tapi uangnya tuh ada di dompet digital. Iya benar. Abin sendiri nih pakai juga nggak nih dompet digital itu? Betul sekali nih Kak Ades, aku pribadi itu sangat menggunakan e-wallet seperti ShopeePay, GoPay, OVO, dan lain-lain karena pembayaran sekarang tuh sangat instan gitu, tinggal scan barcode ataupun QRIS gitu tuh udah sangat memudahkan. Jadi adanya transformasi digital yang tadinya bank konvensional berubah menjadi mobile banking dan kemudian muncul berbagai macam dompet digital atau e-wallet ya biasanya kita mengenalnya, itu memunculkan banyak juga dampak positif ya Bin. Karena semuanya transaksi digital itu sekarang tuh lebih efisien, lebih mudah dan lebih cepat gitu. Betul, lebih cepat ya, karena Gen Z dan milenial tuh pengennya tuh yang serba cepat. Tapi selain dampak positif, tentunya kita nggak bisa memungkiri ada dampak-dampak negatif juga ya Bin. Dampak-dampak negatifnya itu kan seperti customer ya, terutama customer yang menggunakan mobile banking itu ada beberapa kasus yang kemudian mereka mengalami kebocoran atau juga penipuan secara online. Benar. Ya mungkin para perbankan atau industri-industri atau lembaga keuangan sendiri tuh punya IT ya. Kalau sekarang IT tuh lebih keamanannya itu terjaga karena mereka sendiri tuh punya tim-tim yang dapat memperkuat keamanan mereka. Iya gitu. Oke, selain di bidang tadi kita kalau Abin berbicara terkait tim-tim IT ya, berarti kan di situ ada stakeholder yang memang bekerja. Nah, kalau kita tadi udah ngebahas terkait industri keuangan dan juga stakeholdernya, dan kita juga nggak bisa melupakan
peran dari para akuntan. Oh iya bener, para akuntansi. AI ini sangat amat membantu para akuntan untuk menganalisis data atau membuat jurnal-jurnal akuntansi. Itu tuh sangat-sangat mempermudah para akuntan. Iya. Dan Jadi ya dalam mengolah data tuh akuntan-akuntan tuh udah kayak aku pakai AI aja gitu dan lebih efisien Betul. dan mungkin lebih optimal gitu ya. Iya. Tapi lagi dan lagi ya Bin, selain ya itu kan merupakan dampak positif ya terhadap Iya. para pekerja, terutama di sini di bidang akuntansi itu Iya. lebih mempercepat proses bekerjanya, lebih efisien. Tapi dampak negatifnya juga pasti Ada. yang terutama yang cukup dikhawatirkan adalah hilangnya beberapa pekerjaan ya, beberapa bener. pekerjaan karena Iya. digantikan oleh kemajuan teknologi AI itu sendiri. Iya. Bener banget nih Kak, karena AI sendiri itu sangat-sangat mempengaruhi para pekerja karena AI itu sudah sangat pintar, jadi para pekerja itu sudah digantikan. Akibatnya banyak pengangguran dan lapangan pekerjaan itu makin sedikit gitu Kak. Betul. Oke, bicara terkait tadi ya Bin, banyaknya pengangguran karena memang ada beberapa pekerjaan Iya, yang yang bidang pekerjaan yang digantikan oleh AI ya supaya Iya. lebih efisien. Karena kan bagaimanapun perusahaan itu pasti menginginkan efisiensi Iya, dan benar. juga keuntungan bagi perusahaannya, tapi tentu aja akan ada dampak-dampak negatif. Tapi itu juga kemudian muncul beberapa dampak positif lagi di Iya. bidang ekonomi ya Bin ya. Oh, Itu banyak iya, benar. munculnya e-commerce yang kemudian Iya, juga benar. membuka lapangan pekerjaan dan juga kemudahan berbelanja bagi Iya. masyarakat saat ini. Iya, benar banget Kak Ades. Dalam pengaruh dari perubahan pasar perekonomian ini, AI sendiri tuh sangat-sangat berpengaruh karena banyaknya e-commerce atau toko-toko online seperti Shopee dan atau sekarang yang lagi hype itu TikTok Shop ya. Betul. Karena penggunaan e-commerce ini kan misal ada pelanggan itu kayak ngechat, Kak ini ada size L gak ya atau ada size XL-nya nggak? Nah mungkin owner itu pada sibuk kan ya karena nggak langsung cepat ngebales para customer. Nah peran si owner ini akan digantikan nih oleh kecerdasan AI. Betul. Berarti nanti akan kalau misalnya ada yang ngechat gitu, AI itu akan langsung membalas chat dengan cepat gitu. Mungkin iya gitu. Oke Kak Ades, kan tadi kita sudah membahas terkait peran-peran AI dalam akuntansi, dalam lembaga-lembaga keuangan, perbankan, dan m-banking, dan lain-lain. Mungkin selanjutnya kita beralih ke perekonomian. Dalam perekonomian sendiri kan ada namanya pasar perekonomian. Nah, AI sendiri ini sangat berpengaruh terhadap pasar perekonomian seperti adanya e-commerce ya Kak. Betul banget. Benar. Karena memang sekarang tuh muncul fenomena unik ya, di mana Gen Z itu kalau mungkin lagi gabut, lagi Iya. stres, mereka itu langsung mencari solusinya Iya, itu dengan check out, berbelanja di iya. e-commerce dan banyak sekali sekarang kan e-commerce sangat menjamur banget Iya, ya, ada benar. berbagai banyak pilihan dan juga Iya. mereka menawarkan banyak sekali diskon dan itu Iya. merupakan adopsi juga ya dari perkembangan teknologi AI. Jadi mungkin kan kalau misalkan kita berbelanja secara langsung di toko iya. kayak ada effort kita harus ganti Pergi, baju, iya. perjalanan ke tokonya dan yang lainnya. Jadi kan Itu sekarang sangat ribet tuh, ya, betul Kak. banget. Apalagi Gen Z tuh tadi ya keywordnya itu nggak mau ribet dan iya. karena sekarang tuh muncul banyak sekali e-commerce dengan berbagai tawaran menariknya yang menggiurkan. Ada gratis ongkir Betul juga, banget. iya. Itu kemudian mendorong juga pola Konsumsi, iya. Para masyarakat Gen Z. saat ini, terutama Gen Z dan milenial ya, Betul. yang memang menjadi cukup konsumtif, Iya. apalagi didukung tadi ya Kak Abin nyambung lagi ke dompet digital, Iya, semuanya serba bener. instan, tinggal klik ya kan Iya. barangnya udah sampai dan pokoknya semuanya tuh sudah dipermudah dan memang selain itu kan merupakan dampak positif ya, Iya. lagi dan lagi memberikan kemudahan, kenyamanan, efisiensi, tapi tentunya pasti kita nggak bisa lepas dari Iya, dampak dampak negatif negatif, yang iya. kemudian muncul ya, bagaimana
pola konsumsi masyarakat kita bergeser menjadi sangat konsumtif. Iya, Bukan betul. lagi membeli dari apa yang mereka butuhkan, tapi apa yang mereka inginkan. Iya, gitu ya. benar. Mungkin Kak Abin dari apa yang udah kita sharing nih ya dari awal sampai sekarang, intinya adalah bahwa kemunculan teknologi AI dalam dunia perekonomian, industri keuangan dan juga akuntansi itu pasti akan selalu ada dampak positifnya Iya. yang bisa kita manfaatkan untuk membantu mempermudah semua proses kehidupan kita. Iya. Tapi perlu diingat juga ada berbagai macam dampak-dampak negatif yang perlu kita atasi juga dan Iya. kita harus lebih aware juga terkait tadi ya ada kebocoran data, penipuan secara online dan Betul. pola konsumsi kita yang lebih konsumtif lagi Iya. dan juga ada pekerjaan-pekerjaan yang mungkin digantikan. Jadi buat teman-teman semua, kita bisa lebih bijak lagi dalam menyikapi munculnya perkembangan teknologi AI. Betul. Oke, buat Abin juga mungkin mau menambahkan nih closing statement yang mau disampaikan buat para penonton podcast kita. Oke, mungkin dari aku pribadi untuk para pelanggan, khususnya para Gen Z atau para generasi milenial agar lebih berhati-hati, tapi tetap lebih bijak dalam menyikapi kemajuan teknologi seperti AI ini. Itu sih Kak Ades. Oke, mungkin itu ya Kak Abin yang bisa kita sharing di podcast kali ini terkait bagaimana sih pengaruh perkembangan artificial intelligence terhadap ekonomi, industri keuangan dan juga akuntansi. Akuntansi, Semoga apa yang betul. kita sharing di pertemuan kali ini bisa memberikan manfaat buat Bener teman-teman semua, banget. bisa lebih bijaksana dalam menghadapi dan beradaptasi terhadap munculnya perkembangan AI. Dan itu dia sharing aku dan Kak Abin di podcast kali ini. Mungkin bisa bertemu lagi di sharing selanjutnya. Sampai jumpa. See you.